Jadi, selamat datang kembali semuanya di episode baru. Saya dan Moreno akan menjelajahi rumah sakit di malam hari. Ini akan sangat seru. Kami melakukannya malam hari karena tempat ini tertutup rapat tanpa sinar matahari. Tapi sudah sangat lama sejak terakhir kali saya melakukan penjelajahan malam hari, jadi bagi saya ini sangat seru. Di sana ada bangunannya dan bahkan seharusnya masih ada sampel darah pasien di dalamnya dan semuanya masih tertinggal di sana. Tertulis di sini, harap tenang, ini zona rumah sakit. Saya ingin tahu alasan mereka berhenti menggunakannya. Sekarang mungkin ada rumah sakit lebih besar di kota yang lebih besar sekitar 30 menit dari sini. Jadi, sekarang kita sedang berada di kota yang sangat kecil dan aku bersama Moreno sudah berkeliling di sini. Dan benar-benar, sekitar 30% dari setiap bangunan di kota ini terbengkalai, termasuk rumah sakit di sini. Jadi, Mari kita coba cari jalan masuk, bro. harusnya ada jendela terbuka di belakang, tapi hati-hati karena orang di sini cukup paranoid jika kamu masuk properti pribadi. Orang-orang benar-benar tidak suka itu. Ini sangat mudah. Wow, ini jalan masuknya ada satu jendela terbuka lebar. Kamu langsung masuk ke ruang pasien di rumah sakit dengan ranjang masih ada di dalamnya. Jadi menurutku, ya kamu saja duluan, silakan masuk. Pada Maret 2001 listrik padam di rumah sakit swasta di Georgia Selatan. Rumah sakit itu kosong, tapi barang pasien masih tertinggal seolah waktu berhenti. Di dalam, kami menemukan dokumen pribadi, röntgen, dan bahkan sampel darah yang masih tersimpan di dalam freezer laboratorium. Sejak orang terakhir pergi, tak ada yang datang ke sini. Didirikan tahun 1968 untuk melayani kota, rumah sakit ini memiliki 2 ruang operasi, IGD, ICU, dan lebih dari 150 karyawan. Beberapa tahun setelah dibuka pada 1974, skandal korupsi membuat manajemen jatuh dan rumah sakit terpaksa tutup. Rumah sakit dibuka lagi tahun 1985 dengan manajemen baru. Tahun 1990 rumah sakit itu kembali terlibat skandal korupsi dan menumpuk utang lebih dari $1 juta. 10 tahun pemotongan dana akhirnya menentukan nasib rumah sakit itu. PHK terjadi, fasilitas itu tutup akhir 2001 membuat 9.000 orang tanpa rumah sakit hanya dalam 90 menit. Lebih dari 2 dekade kemudian, rumah sakit itu masih seolah waktu berhenti, tak tersentuh sejak ditutup. Ikuti tur ke peninggalan menyeramkan ini dan saksikan hal yang belum pernah Anda lihat. Sekarang kita bisa menyalakan lampu dan melihat-lihat tempat ini. Lihatlah itu. Oke, saya akan melangkah pertama kali ke dalam rumah sakit terbengkalai ini dan seperti yang bisa kamu lihat, semuanya masih ada di sini. Kita langsung masuk ke semacam ruang server, di mana semua mesin masih tertinggal di sini. Cukup menakutkan masuk ke tempat ini saat malam. Saya belum pernah masuk ke rumah sakit terbengkalai di malam hari. Wow! Kamu bisa langsung melihat semuanya ditinggalkan dan tempat ini sudah lama terbengkalai. Langit-langitnya retak, padahal tempat ini hanya satu lantai, cukup menarik. Saya pasang gimbal agar rekaman saat menjelajah tempat ini mulus. Kita bisa melihat setiap detail dengan sempurna, dan sekarang saya sedang berjalan di lorong utama tempat ini, dan sudah terlihat gila serta menyeramkan juga.
Ayo kita telusuri dan jelajahi sisa-sisa di sini. Ini tampak seperti ruang rumah sakit. Kamu bisa melihat semua outlet tempat vakum, udara, dan suplai oksigen akan dihubungkan. Semuanya masih di sini dan harus saya akui, tempat ini berantakan tapi tidak terlalu parah. Kemungkinan besar ini kerusakan alami. Saya juga tidak melihat banyak coretan di tempat ini yang sebenarnya saya suka lihat, maksud saya suka coretan Nazi. Oke, lorong ini benar-benar hancur, seluruh langit-langitnya runtuh. Ya Tuhan, pemandangannya sangat menyeramkan. Tolong pintunya tetap ditutup. Saya bukan orang yang percaya pada hantu dan aktivitas paranormal. Namun, jika saya mengalaminya, mungkin itu terjadi malam ini. Kalau saya tidak mengalami, saya tetap tak percaya. Saya tetap teguh pada pendirian dan tidak akan pernah percaya hal itu. Dulu ini ruang rumah sakit. Seperti yang Anda lihat, ini cukup mewah. Di sana ada tempat tidur, televisi di dinding, telepon untuk menelepon, seperti perawat atau semacamnya. Mari kita cari sesuatu yang menarik di sini. Banyak dokumen di tempat tidur, coba kita cari tanggal apapun. Saya yakin tempat ini sudah ditinggalkan sekitar 20 tahun. Kamu bisa melihat beberapa berkas dari dokter di sini yang disediakan oleh CEO Departemen Pusat Pencitraan. Sayangnya, tidak ada tanggal pasti untuk yang ini. Cukup menarik untuk melihat kondisi kerja dan kualifikasinya. Jadi, ini mungkin merupakan pemeriksaan terhadap kondisi kerja di rumah sakit dan tidak langsung terkait dengan pasien. Oke, ada beberapa hal lagi di sini. Pamflet, tekanan darah tinggi, dan orang Afrika Amerika. Oke. Jadi, bagian Amerika Serikat tempat kita berada, Georgia, sebenarnya memiliki persentase orang Afrika Amerika tertinggi di seluruh Amerika Serikat. Saya yakin sekitar 80% orang di sini adalah Afrika Amerika, sangat keren dan ramah. Kami bertemu banyak orang keren di Amerika Serikat, khususnya di Georgia. Ini dari 1999. Jadi 20 tahun penelantaran itu mungkin benar. Kamu juga pasti bisa tahu dari televisi yang tergantung di dinding itu, wow. Pasien juga disediakan kursi di ruangan ini untuk beristirahat jika tidak ingin di tempat tidur. Dokumen ini dari Mary, ditulis tahun 1999. 2 tahun setelah saya lahir, tempat ini ditinggal. Label selang, kantong infus. Sangat menarik. Mereka juga punya kamar mandi di kamar mereka dengan pegangan di samping sini dan di sisi satunya. Kita punya toilet dan kamar-kamarnya terhubung. Tapi tampaknya ada sesuatu yang menghalangi pintu masuk. Sepertinya saya tidak bisa membuka yang ini. Oke, mungkin kita bisa mendekatinya dari sisi lain. Oh, untuk mengenang Nyonya John Lee Shirley disumbangkan oleh Ellen Shirley. Jadi, mungkin seseorang meninggal di ruangan ini. Lorong ini sangat menyeramkan. Aku melangkah pelan di antara puing berserakan. Dari langit-langit, mereka tergantung nyaris jatuh, siap untuk runtuh. Ini sebenarnya adalah tanda yang sangat lucu yang tergantung di sini di dinding. Berhenti, sedang ada perawatan. Jika perawat mengawasi pasien, mereka akan menggantung ini di luar agar orang lain tidak masuk, sehingga pasien tetap memiliki privasi. Di ruangan ini ada banyak peralatan komputer lama, server telepon, dan itulah alasan pintunya diblokir. Ada kartu ini di depannya. Banyak mainan juga di sini,
Kemungkinan besar saat ada anak-anak di rumah sakit, mereka diberi mainan supaya tetap terhibur. Di lantai ini, ada layar komputer seperti yang pernah saya gunakan saat kecil sekitar usia 6 tahun. Saat ayah membelikan komputer pertama saya, layarnya sebesar ini. Seperti yang kamu tahu, saya insinyur perangkat lunak dari KRI, jadi komputer, server, dan teknologi sangat menarik bagi saya. Oke, di sini ada satu lagi kamar pasien. Saya tidak akan tunjukkan semuanya, tapi yang ini kondisinya sangat baik, jadi ingin saya tunjukkan. Gambar lakuman, cuci tanganmu. Banyak tanda yang ada di dinding, itu untuk memasukkan barang. Buang semua jarum suntik di dalamnya dan benda-benda yang bisa mengandung kuman dan virus. Kamar tidurnya dalam kondisi sangat baik, tempat tidurnya masih rapi. Wow, di sini bahkan ada lebih banyak dokumen pasien yang tergeletak di sini. Saya akan mengambil satu saja. Ya Tuhan, biayanya 459.730 euro. Wow, biaya operasinya mencapai 124.970 euro. Itu benar-benar gila, coba bayangkan. Saya berasal dari Uni Eropa, saya sebenarnya dari Belgia. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Di Eropa, layanan kesehatan hampir gratis. Beberapa orang Amerika bilang di sana sangat mahal dan banyak yang tidak mendapat layanan kesehatan. Jadi saya agak kesal dengan pemerintah kalian karena hal-hal seperti itu tidak gratis, tapi ya begitulah keadaannya di sini. Menurut saya, semua orang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan dasar secara gratis atau semacamnya. Tapi memang begitu jalannya di sini dan kamu tidak bisa mengubahnya. Saya ragu untuk berjalan lebih jauh, tapi saya juga ingin menjelajah. Saya sudah terpisah dari Moreno di rumah sakit, jadi sekarang benar-benar sendirian. Saya akan memeriksa kamar-kamar pasien di sini. Nanti saya ingin ke ruang operasi dan melihat keadaannya. Ada beberapa coretan di tempat ini yang sangat disayangkan, tapi tidak banyak. Semuanya masih sangat baik, seperti yang kamu lihat. Oke, mari kita lanjut sedikit lagi. Rumah sakit ini sangat besar. Saya yakin akan tersesat di sini. Saya bisa ke kiri, kanan, atau lurus, jadi saya pilih lurus saja. Aku bisa melihat diriku mendekat ke sini di cermin. Oh, aku baru saja sampai di meja depan rumah sakit, tempat para pasien masuk, mereka mendaftarkan diri mereka sendiri. Mungkin ada ruang gawat darurat di dekat sini. Aku cek di belakang meja dan lihat apa yang ada di sana. Pemeriksaan eko, resume pasien, jadi semua dokumen pasien masih ada di sini, majalah-majalah untuk dibaca para perawat saat mereka bosan. Banyak hal gila di sini. Dokumen pasien masih ada di sini. Tentu, aku akan menyensornya, tapi aku hanya ingin melihat isinya. Sepertinya tidak ada apa-apa yang tersisa di map dan binder ini. Di sini ada kayak ruang perawat. Ya Tuhan, lihatlah ruangan tempat aku berada sekarang. Wow, ini mungkin semacam ruang gawat darurat karena para perawat akan berada di sini dan para pasien mereka bisa terus dipantau. Bahkan ada monitor detak jantung di samping tempat tidur. Tempat tidurnya masih rapi. Wow. Ini benar-benar hal yang gila. Ini sebenarnya pertama kalinya saya melihat rumah sakit dalam kondisi yang begitu luar biasa
dan dalam keadaan yang begitu indah sekaligus membusuk. Saya sangat terpesona olehnya. Jendelanya terbuka, kita bisa langsung masuk. Wow, ini gila banget. Di sini, di lantai, kita sebenarnya punya jubah dari para pasien saat mereka masih di dalam rumah sakit dan menjalani operasi. Itu memang jubah atau gaun yang kamu kenakan, bagian belakangnya terbuka sehingga pantatmu terlihat. Saya akan bilang begitu karena memang faktanya begitu. Monitor masih tergantung di dinding. Nama mereka juga tertulis di atas bantal. Dokter memesan pesanan PIN Dr. Rodri dan... Oke, lanjutkan. Ini tertulis hanya untuk karyawan. Ini ruang monitor, tempat orang-orang yang butuh pemantauan terus-menerus, seperti pasien jantung. Saya rasa kita sedang menuju ke bagian depan rumah sakit sekarang. Ya, di mana lagi kamar-kamar pasien? Oke, tertulis tolong. Di sana sangat menyeramkan. Tempat ini benar-benar gila, kan? Apakah kamu sudah menemukan kamarnya? Aku belum menemukan kamarnya. Apakah itu ruang operasi atau jenis ruangan apa yang kita cari? Ya, itu tempat mereka operasi. Ruang operasi sudah lewat. Ada resepsionis dan meja depan di sana. Aku juga belum menemukan apapun di sana. Ya, Satu sayap hanya untuk penyimpanan, sedangkan sayap lain sudah bisa kukenali. Hanya ada ruang pasien saja. ya. Ini mungkin masih berlanjut. Aku belum sampai ujungnya. Aku pikir di sana mungkin ada karena ada ruang pemantauan jantung. Jadi mungkin sampel darahnya juga ada di sana. Ya, siapa tahu. Oke. Enggak, aku juga nggak tahu. Tapi aku merasa tempat ini sangat menyeramkan untuk dijelajahi sendirian. Jadi aku berusaha tetap agak dekat denganmu. Ini memang tempat yang cukup menyeramkan. Aku bukan orang yang sering menjelajah di malam hari. Aku tidak percaya hal paranormal, seperti yang sudah kubilang, tapi siapa tahu siapa yang ada di sini. Mungkin ada tunawisma atau orang berniat buruk. Dan ya, kamu mungkin sudah ketakutan hanya dengan menonton video ini. Kamu harus bayangkan aku sekarang. Hanya berjalan-jalan di sini. Kita belum lihat koridor ini. Kami sedang mencari ruang operasi. Oke, mungkin ini ruangnya. Ini ruangan apa ya? Ya ampun, ada bak di tengah sini. Saya bukan dokter, tapi ini mungkin untuk memandikan pasien. Kamu bisa lihat ada beberapa selang yang masuk ke bak mandi ini. Vernoil model 100 turbin. Unit hydro. Saya tidak yakin apa yang mereka lakukan dengan bak mandi ini. Kamu bisa lihat mereka punya alat untuk mengangkat pasien ke bak mandi ini. Mungkin perawatan dari rumah sakit. Tulang belakang di sini berbentuk seperti huruf S dengan lekukan S. Ini adalah salah satu kondisi medis yang bisa terjadi pada tulang belakang. Saudara laki-laki saya juga punya kondisi itu, tapi sangat ringan. Dan ya, waktu berhenti di sini jam 2 kurang seperempat. Ada roda pemutar besar di dinding. Aku ingin memeriksanya karena aku tidak yakin apa fungsi benda ini. Aku ingin memutarnya. Sebenarnya ini sangat membuatku penasaran. Aku benar-benar tidak tahu, sama sekali tidak. Masih ada beberapa ruangan di ujung koridor. Mari kita cari ruang operasi itu. Yang ini sepertinya benar-benar kosong. Ruang pemantauan jantung yang tadi kita kunjungi ada di sana. Ruangan apa ini? Di sisi ini. Ini sebenarnya adalah dapur dari tempat ini. Tentu saja, ya, para pasien juga harus makan. Dan kita punya ruang pencucian piring di sisi ini
Dan di sini kita masuk ke dapur lengkap rumah sakit. Ban berjalan pencuci piring ini sangat panjang. Banyak pasien di rumah sakit ini membutuhkan berbagai keperluan, termasuk makanan, sehingga tersedia dapur besar untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Bak masak ini sangat besar. Tempat ini seperti labirin dengan banyak hal menarik untuk dilihat dan ditemukan. Lemari es di sini digunakan untuk menyimpan semua makanan. Keamanan dan kualitas telur. Simpan di lemari pendingin suhu 45 derajat Fahrenheit atau kurang. Ini bukan hal yang kami lakukan di Eropa. Telur di Amerika Serikat tidak punya lapisan pelindung seperti di Eropa. Di rumah, telur kami biarkan di luar kulkas, sedangkan di sini harus selalu disimpan di kulkas. Menarik, tapi kalau telurnya sudah busuk, kamu bisa terkena salmonella. Dan jika seorang pasien sedang sakit dan sudah berada di rumah sakit, sebenarnya sangat penting untuk menjaga telur dan susu dengan baik, juga ikan yang kamu sajikan untuk pasienmu. Ada bilik kecil di sini untuk mengurus beberapa administrasi. Oke, itu menarik. Mari kita lihat. Semua administrasi dapur dilakukan dan tersimpan di sini. Kami memiliki komputer untuk perawat dan staf dapur. Semua pendaftaran ada di sini. Beberapa disket masih tertinggal di sini. Sudah lama saya tidak melihatnya. Wow, penjaminan kualitas. Masih banyak pintu yang perlu saya periksa di sini. Lihat kemana pintu ini membawa kita. Oke, ini membawa kita ke semacam kafetaria, mungkin kafetaria untuk para pegawai fasilitas ini. Semua buku ini ditinggal dan yang ini sudah dibayar. Pada tahun 1997, wow. 1997, tahun kelahiran saya ini sudah pasti adalah kantin karyawan. Cangkir terakhir yang mereka pakai masih ada di sini. Perawat dan dokter yang bekerja di sini juga akan dilayani di tempat ini. Kamu bisa lihat bahkan ada nampan lengkap dengan garpu dan semuanya yang ditinggalkan begitu saja. Pengumuman, makanan gratis tersedia di kafetaria. Di sini terdapat mesin untuk mengambil minuman dingin. Coba ini. Tentu saja tidak ada yang tersisa di sana. Oke, menarik. Mari lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tempat menarik ini. Aku terpisah dari Moreno lagi, tapi tak apa. Pasien menganggap kamu istimewa. Catatan itu menarik untuk dipajang di rumah sakit. Bisa ada beberapa cara lain. Kita sudah menjelajahi ini sedikit, kita bisa lanjutkan lagi, bahkan nanti kita akan lakukan itu, tapi sekarang mari kita sedikit ke sisi yang ini dulu. Oke, kita sedang mencari ruang operasi dan kita sangat dekat dengan ruang gawat darurat. Jadi, ruang operasi seharusnya ada di sekitar sini. Sepertinya saya malah masuk ke kantor tempat semua administrasi dilakukan. Di sini juga banyak kasur di samping. Oh, kita punya beberapa furniture kain di sini. Itu menarik. Kenapa bisa begitu di rumah sakit? Saya kira itu hanya di rumah mewah, bukan rumah sakit. Itu sebenarnya pintu depan tempatnya, benar-benar dipalang, dikunci rapat. Kalau mereka memalang pintu seperti ini, saya selalu bertanya-tanya,
Kenapa tidak sekalian saja merobohkan tempatnya daripada repot-repot memalang seperti ini? Kamu dapat melihat lumpur yang mengendap selama bertahun-tahun. Oh tidak, ini dari pasien yang biasa duduk di sini. Benar-benar aus, seperti yang kamu lihat. Seluruh kursi ini sudah lama aus. Oh, itu cukup menyeramkan. Di sini ada bagian lain kantor, mungkin ini ruangan bos besar, kepala, atau CEO bisa dibilang. Sebuah meja besar. Banyak dokumen dan berkas tertinggal di sini. Mari kita lihat. Beberapa disket tertinggal di sini. Sekarang kita punya ruangan lain di sini. Mungkin ini ruangan besar, ruangan CEO. Bukan untuk manfaat asuransi yang ditetapkan. Ada koridor lain di sini. Begitu banyak ruangan, begitu banyak tempat untuk dijelajahi. Saya rasa kita akan, oh wow, ada apa di sini? Ini adalah ruangan yang menarik. Tentu ini ruang röntgen, biasanya dipakai untuk memotret tulang patah dan melihat bagian dalam tubuh. Nah, di sini kita punya mesin pemotret, bisa dibilang begitu. Mesin ini di atas rel dan masih bisa bergerak, seperti yang kamu lihat. Masukkan semua pengaturan di sini, lalu lihat contoh yang sudah dibuat. Saya rasa ini adalah bagian pinggul ya. Ini jelas bagian pinggul seseorang, seorang pasien yang pernah ada di sini. Mesin-mesin ini juga memerlukan banyak teknologi untuk dikendalikan pada tahun 2000. Dan di sini, dokternya akan berada di belakang saat foto-foto diambil untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, karena beberapa foto dengan sinar X masih aman. Kamu bisa menahan radiasi sebanyak itu, tapi jika dilakukan terus-menerus setiap hari, akhirnya kamu bisa terkena keracunan radiasi dan kanker. Semuanya masih ada di sini. Ini benar-benar gila. Saya kurang yakin. Persediaan barium sulfat sangat banyak. Untuk suspensi. Oke. Suntikan masih di sini, gelas dan semuanya. Kita masuk ruang tunggu di sini. Ah, ini ruang gawat darurat yang saya cari. Pasti di sini tempatnya. Di ruang gawat darurat biasanya juga ada ruang operasi. Jadi baiklah, di sini Anda bisa mendaftarkan diri Anda dan memberitahukan keadaan darurat Anda. Lalu mereka mungkin akan menyuruh Anda menunggu jika tidak mendesak, dan jika memang darurat, Anda akan langsung dibawa ke ruang operasi untuk mendapatkan perawatan. Oke, semangat. Yang ini juga punya kunci pengaman untuk membantu membukanya. Hanya staf dan dokter yang boleh masuk ke ruangan ini, jadi harus sangat aman. Akhirnya kita sampai di sini, di tempat ini. Wow, sangat menyeramkan seperti rumah sakit jiwa. Ribuan operasi dulu dilakukan di sini setiap hari. Tapi sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi. Ada sebotol bir berdiri di sini, mungkin dari seorang penjelajah. Di sini ada ranjang pertama dari ruang operasi, ruang gawat darurat, dan semuanya masih di sana. Benar-benar gila. Komputer-komputernya. Semua selang yang masuk ke tubuh.
Privasi Anda sangat penting bagi kami. Hormati privasi pasien lain dengan tetap di kamar Anda. Baik. Gila juga kalau dipikir, dulu mereka memutuskan untuk menutup tempat ini dan bahkan tidak terpikir untuk mengambil semua peralatan yang masih ada di sini. Bahkan tempat tidurnya juga sebenarnya bisa dipakai di rumah sakit lain. Saat ini kita kekurangan tempat tidur dan peralatan di rumah sakit akibat COVID. Semuanya dibiarkan membusuk di sini, mungkin karena ada perselisihan. Ada sudut kecil di sini, lakukan beberapa pemeriksaan. Timbangan di sana digunakan menimbang dan mengukur tinggi pasien. Ini belum ruang operasi atau ini ruang operasi? Atau apakah ini? Saya tidak yakin karena belum pernah masuk rumah sakit terbengkalai, bahkan rumah sakit yang masih beroperasi pun jarang. Tapi ini sepertinya memang ruang operasi. Semua gambar röntgen sumsum tulang belakang masih ada di sini. Saya suka lampu-lampu yang kita lihat di atas ranjang ini. Itu gila banget. Saya rasa yang kita pegang ini adalah sampel plasma pasien. Tidak mungkin. Itu benar-benar gila. Banyak plasma di atas tempat tidur. Lihat semua ini. Masker mulut mungkin sudah lama tergeletak di sini. Pasti sangat berguna saat pandemi COVID. Di sini ada lampu untuk mempelajari gambar-gambar röntgen. Mari kita lihat alat yang digunakan dokter. Ini untuk memeriksa telinga pasien. Saya tidak tahu alat ini untuk apa. Semua masih dalam kemasan suntikan, siap digunakan saat operasi. Pasien sudah di atas meja. Gila. Dan di sini kita punya ruang operasi lain. Kondisinya sama, semuanya ditinggalkan, masih ada spray di ranjang dan semuanya. Ini benda apa ya? Ini shock advisory adapter. Oke, ini mungkin digunakan untuk memberikan kejutan listrik. Ketika pasien mengalami serangan jantung, kamu bisa lihat pengisian daya lalu memberikan kejutan. Ini adalah lemari medis. Semua barang yang mereka butuhkan untuk mengoperasi pasien disimpan di dalam, masih dalam kondisi baru, masih dalam kemasannya, siap untuk digunakan. Dan kemudian di sini kita punya meja depan ruang gawat darurat, tempat orang-orang masuk dan ya, mereka bisa mendaftarkan diri mereka sendiri. Ini kelihatannya benar-benar kotor. Ya Tuhan, sepertinya darah di mana-mana. Itu gila. Wow, aku baru saja menemukan foto ini di sini, di kantor, di meja depan ruang gawat darurat. Beginilah tampilannya dulu. 2 perawat berdiri di samping meja. Saya rasa itu benar-benar di sini dan sekarang tampilannya seperti ini dan dulu tampilannya seperti ini. Sangat menarik untuk dilihat. Sebelum dan sesudah Deke. Jadi aku baru ketemu Moreno dan dia bilang aku harus agak ke kanan di sini. Itu bagian terbaik rumah sakit yang bisa kamu lihat, tapi tetap sangat menyeramkan untuk dilewati. Saya tersesat di sini, lalu bertemu dia yang bilang, pergi ke bagian itu karena itu yang paling gila di tempat ini. Ada apa di sini?
Ini sepertinya semacam apotek di tempat ini, tempat semua obat telah dibuat. Ya Tuhan, sampel dari para pasien semuanya masih ada di sini. Gilbert. Dan ini adalah darah orang ini yang sedang aku pegang di tanganku pada malam hari di tempat yang terbengkalai. Gila, gila. Wow. Ruang penyimpanan, ruang persiapan untuk semua yang kita punya di sini. Apa sebenarnya yang telah aku masuki? Aku tak menyangka menjelajah Amerika Serikat sekeren ini. Aku baru berada di sini selama 3 minggu sekarang. Kami mulai menjelajah seminggu lalu setelah 2 minggu menikmati Florida, dan minggu ini beberapa hal gila terjadi. Kami menemukan banyak tempat belum tersentuh dan senang menjelajah di negara ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa Amerika Serikat memiliki tempat-tempat yang begitu luar biasa karena aku terbiasa dengan Eropa. Eropa punya kastil-kastil yang indah, rumah-rumah besar, dan di sini menjelajah juga sangat luar biasa. Jadi, ayo kita lanjutkan. Sekarang, seluruh langit-langitnya retak. Kamu bisa melihat pipa-pipa yang terbuka di atas kepalaku. Oh, kita sampai di samping sini. Kita punya arsip dengan semua foto röntgen masih di lantai. Mungkin semuanya disimpan di sini. Patologi, radiologi, semuanya ditinggalkan. Dan tidak tersentuh. Saya dengar mereka bisa memeriksa gambar röntgen di layar. Mereka mungkin masuk ke sini saat ada permintaan, lalu mereka memeriksa gambar röntgen dari arsip. Melihat cara kerja arsip-arsip ini sangat keren. Dulu kau putar tuas ini, sayangnya sekarang macet, lalu seluruh bagian ini akan bergerak. Aku rasa tempat ini takkan bertahan lama lagi. Sampai di mana aku ini? Sekarang? Ini tampaknya bagian operasi lain dari gedung ini. Ya Tuhan, ini adalah ruang operasi terbesar yang pernah kita masuki, dan ini adalah yang asli. Ini digunakan untuk operasi jantung dan jenis operasi lainnya. Aku tak bisa membayangkan apa yang mereka lakukan di sini. Alat ini digunakan untuk menutup mulut pasien dan membuat mereka tertidur. Ya Tuhan, lampu-lampu di atas sana. Semua peralatan masih tertinggal, termasuk beberapa botol anggur untuk merayakan. Jika pasien berhasil keluar, itu luar biasa. Operasinya ada televisi, monitor, semuanya, dan bahkan jam di sini. Apa saja alat yang ada di sini? Tidak tahu itu apa atau untuk apa digunakan. Tabung kecil ini kemungkinan besar digunakan mengambil sampel untuk memeriksanya nanti. Dan kemudian dari ruang operasi itu kita sebenarnya bisa lanjut ke sisi ini, dan mari kita lihat. Lihat kerusakan yang terjadi di tempat ini. Semuanya perlahan-lahan hancur. Ya ampun, ini adalah ruangan paling keren di rumah sakit yang pernah saya lihat. Wow, seluruh tempat tidur operasi tertutup tanah dan penuh reruntuhan dari langit-langit. Beruntung lampunya belum jatuh. Ya ampun, kerusakannya sangat jelas di sini. Lihatlah mesin-mesin ini.
Mesin-mesin ini sudah tidak bisa digunakan atau dipulihkan lagi. Gila. Pisau bedah. Semua alat masih dalam kemasan asli. Saya masih tak percaya seluruh langit-langitnya runtuh, membuat tempat ini tampak menyeramkan dan angker. Seolah semuanya adalah masa depan distopia setelah bencana nuklir. Kita hanya berjalan di dalamnya. Dan ya, rasanya benar-benar gila berada di sini, seolah-olah ada wabah zombie atau semacamnya. Kita terjebak di rumah sakit ini, Moreno. Ada sesuatu yang keren di ruangan ini dan menarik perhatian saya. Ini adalah meja bedah. Bentuknya seperti tubuh manusia, seperti yang bisa Anda lihat ada kepala, ada lengan. Dan di sekitar sini, di bagian bawah, ada tali-tali pengikat. Dan ini mungkin, tidak, ini hanya untuk menahan bantalan agar tetap di tempatnya. Tapi kita punya tali di sini untuk menahan pasien di atas meja agar dia tidak jatuh. Pemandangan yang benar-benar gila. Dan bahkan di atas meja juga kita bisa melihat tali atau pakaian untuk pasien yang bisa dipakaikan. Wow, semuanya tertutup puing. Sangat menarik melihatnya. Lihat, lampunya masih bergerak. Bisa diarahkan ke pasien. Sangat menarik. Lampu bedah akan dikendalikan di sini. Dengan kontrol lampu bedah, Anda bisa mengatur intensitasnya. Jadi seseorang berdiri di sini dan Anda bisa mengendalikan lampunya. Untuk dokter bedah, saya akan duduk di sini di meja operasi dan saya akan mengekspresikan diri saya sebentar. Saya belum pernah melihat tempat seperti ini. Biasanya saya merekam rumah mewah, kastil atau rumah, tapi kali ini rumah sakit. Saya hanya pernah merekam satu rumah sakit di Italia dan yang satu ini benar-benar di level yang berbeda. Saya tak percaya dengan apa yang saya lihat saat masuk ke sini. Awalnya menakutkan, tapi setelah itu sangat menarik. Saya tahu kalian menyukai saya karena bangunan terbengkalai dan kisah orang-orang yang pernah tinggal di sana. Saya harap kalian menikmati penjelajahan malam di rumah sakit ini. Meski tak melihat hal paranormal, suasananya tetap sangat menyeramkan bagi saya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Dan ya, saya masih tidak percaya dengan apa yang baru saja saya alami. Jika kalian suka, subscribe channel ini karena saya upload dokumenter seru tiap minggu dari seluruh dunia. Dan jangan lupa like videonya. Tulis komentar bagus tentang tempat ini menurut kalian. Ada link Patreon di deskripsi. Kalian bisa mendukung channel ini dan membantu kami keliling dunia dan mendokumentasikan apa yang perlu didokumentasikan. Jadi dengan semua itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya akan bertemu kalian minggu depan dalam penjelajahan epik berikutnya. Sampai jumpa, aku sayang banget sama kalian.